Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita membahas tentang manajemen keuangan. Apa saja yang kita paparkan pada pagi ini? Yang pertama, definisi manajemen keuangan. Yang kedua, tujuan manajemen keuangan. Yang ketiga, prinsip-prinsip manajemen keuangan. Yang keempat, fungsi-fungsi manajemen keuangan. Yang kelima, teknik manajemen keuangan. Yang keenam, tip manajemen keuangan yang efektif. Definisi dari manajemen keuangan itu sendiri adalah proses pengolahan keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan finansial yang ditetapkan. Artinya yang ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Yaitu tujuan manajemen keuangan itu sendiri adalah pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan perusahaan. Yang keempat, meminimalkan risiko keuangan. Prinsip-prinsip manajemen keuangan itu sendiri adalah pertama, prinsip waktu nilai uang. Uang saat ini lebih berharga daripada uang di masa depan. Selanjutnya, prinsip risiko dan imbal hasil. Artinya, risiko dan imbal hasil selalu berhubungan, tingkat pengembalian harus sebanding dengan risiko yang diambil. Yang ketiga, prinsip diversifikasi. Artinya, menyebarkan investasi ke berbagai instrumen untuk mengurangi risiko. Yang keempat, prinsip pendanaan optimal. Mencari sumber pendanaan yang paling efisien dan hemat biaya. Yang selanjutnya, yang kelima, prinsip konsistensi. Artinya, kebijakan keuangan harus konsisten dengan tujuan jangka panjang perusahaan itu sendiri. Yang keempat, fungsi-fungsi manajemen keuangan. Fungsi-fungsi manajemen keuangan itu sendiri, yang pertama, perencanaan keuangan. Artinya, menetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penganggaran. Artinya, mengalokasikan sumber daya keuangan yang sesuai dengan rencana. Yang ketiga, pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan itu sendiri artinya memantau kinerja keuangan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Yang keempat, pengembalian keputusan investasi. Artinya mengevaluasi dan memilih proyek investasi yang menguntungkan. Yang kelima, pengembalian keputusan pendanaan, yaitu menentukan struktur modal yang optimal dan mencari sumber pendanaan yang tepat. Teknik manajemen keuangan. Teknik manajemen keuangan itu sendiri, yang pertama yaitu analisa rasio keuangan. Artinya, menggunakan rasio keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, perencanaan pajak, yaitu memanfaatkan strategi perpajakan untuk mengoptimalkan pengeluaran perusahaan. Yang ketiga, manajemen modal kerja. Artinya, mengelola aset dan kewajiban jangka pendek untuk memastikan kelancaran operasional.
Yang keempat, manajemen resiko, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Contoh, kita lihat contoh, manajemen keuangan PT Pelita sedang mempertimbangkan 2 proposal dengan data sebagai berikut. Ini contoh soal, ya. Di sini tingkat suku bunga saat ini adalah 90%. Rate case-nya 7%. Investasi yang dibutuhkan pada tahun 0 adalah 1.000. Saudara diminta bantuan untuk menganalisa kelayakan dari kedua proyek di atas. Kita lihat hitungan. Ini yang ditanyakan, hitunglah return dan risk dari kedua proyek serta kemungkinan terjadi berikutnya. Coba kita lihat. Untuk menghitung return risiko dalam proyek itu, kita dapat menggunakan metode Spectrum Standard Deviation. Untuk proyek A, return dan kondisi BOM itu 0,20 kali 475 ditambah 0,60 dikali 425 ditambah ini hasilnya 4275. Nah, return kondisi yang moderat itu 0,20 kita kalikan saja kali 450 ditambah dalam kurung 0,60 dikali 400 ditambah, jadi hasilnya itu 400. Untuk menghitung resiko kita akan menggunakan standar deviasi, rumus standar, yaitu di mana P adalah probabilitas setiap kondisi BOM atau BOM moderat, yang C adalah returnnya setiap kondisi, yang ketiga mean return rata-rata dari ketiga itu sendiri. Coba kita bahas. Untuk proyek A rata-ratanya X-min-nya itu 4275,5 ditambah 400 ditambah 342,5 kita bagi 3 kondisi itu berarti 390. Standar deviation-nya itu ini 0,2 dikali 475 dikurang 390. Ini hasilnya itu 51,96. Begitu pula nanti kita lihat di proyek B, kita dapat melakukan perhitungan seperti rupa pada yang di A itu tinggal kita dapat hasilnya itu 12,13. Itu contoh daripada kasus tembak soal itu sendiri ya. Ya, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu tip manajemen keuangan yang efektif. Yang pertama, membuat anggaran dan mengikuti rencana keuangan. Yang kedua, mengontrol pengeluaran dan menghindari utang yang tidak perlu. Yang ketiga, menabung dan berinvestasi untuk masa depan. Yang keempat, mengelola risiko dengan asumsi atau instrumen keuangan yang lain. Yang kelima, mencari bantuan profesional jika diperlukan. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.